Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance kelas tertinggi di kampus seni lukis Painting Explorer. Bagaimana membuat tema, membuat konsep yang menyentuh hati. Nah, itu materi yang akan kita bahas dan kita akan melihat karya yang menarik untuk diulas dari karya Mas Paulus. Sebelum kita melihat karya beliau, kita presensi dulu teman-teman yang ada di kampus seni lukis Painting Explorer kelas kuliah seni lukis Advance, yaitu ada Mas Ibrahim Kariba. Alhamdulillah bergabung lagi, kita tunggu karyanya untuk pameran Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud yang akan diselenggarakan tanggal 1 Juni 2024 di Loman Park Hotel. Kita insya Allah paling enggak pekan depan saya update ya di kelas Advance link Google Google Doc-nya ya, Google dokumennya untuk karya-karya yang sudah di kelas sudah disetujui untuk dipamerkan. Baik, lalu ada Mas Badrul Zaman, ada juga Mas Paulus Irawan Winata yang nanti kita akan melihat karyanya. Juga ada Mbak Huria Kusna, Mas Ahmad Fauzi, Mas Edi Santoso, Mbak Ikhwana, Mas Diko Srita, dan Mas Jongput. Baik, kita langsung ke karya Mas Paulus ya. Karya Mas Paulus. Nah, kita alhamdulillah Mas Paulus Irawan Winata sudah hadir di WA. Ada Mas Ahmad Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, mohon maaf mengganggu Pak, saya izin belum kirim karya. Oke, karena belum selesai dan minggu-minggu ini ada kesibukan terkait mulai bangun rumah. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Alhamdulillah saya ikut senang Mas Fauzi rumahnya mulai dibangun dan akan segera menyelenggarakan pameran tunggal yang perdana di Galeri Pusat Kebudayaan Bandung ya. Semoga setelah dengan pameran itu ya, lewat wasilah pameran itu rumahnya menjadi semakin cepat jadi ya. Amin ya. Semoga ya. Baik, rekan-rekan, kita melihat karya Mas Paulus ini ya. Kita baca dulu data karyanya. Nama Paulus Irawan Winata. Saya lihat dulu. Judul Lagi Sepi Pembeli ya, Lagi Sepi Pembeli. Ini kena ya, dari segi visual nanti akan kita lihat dan bagaimana meningkatkan agar temanya lebih menyentuh hati lagi. Ukurannya 21 kali 15 cm. Wah, kecil sekali ya sayangnya. 21 kali 15 cm ya, sangat kecil ini. Bahannya cat air di kertas. Subjek materinya usaha, kontennya es teh gitu. Nah, kemarin Mas Paulus sudah mempelajari apa itu subjek matter dan apa itu konten. Teman-teman, saya mulai dari sini dan nanti akan kembali ke persoalan subjek matter usaha dan konten ST ini ya. Kita mulai dulu dari karya menariknya Mas Paulus ya. Mas Jongput, selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Izin belum kirim karya lagi Pak. Oke, Mas Jongput tapi nganu ya, siap ikut pameran lagi ya Mas Jongput ya. Baik, teman-teman, ini sangat menarik dari segi tema dulu ya. Langsung kena lagi sepi ya, sedang sepi, lagi sepi pembeli. Digambarkan dengan seseorang penjual yang sedang menelungkupkan kepalanya di meja ya, kelihatan mengantuk, pembelinya nggak ada. Sementara cara menangkap adegannya juga menarik ya dari sisi pembeli. Jadi beberapa objek-objek yang menarik, terasa artistik ya, seperti botol-botol, terus alat-alat untuk menjual es teh
secara teknis juga menarik ya, Mas Paulus memakai cat air dengan teknik transparan ya. Kelihatan teknik cat airnya ini uh, secara teknis ya, secara transparan bener ya. Enak bener. Terus gelap terang juga coba digarap meskipun belum terasa banget ya masalah cahaya ya. Misalnya cahaya dari depan ini masih kurang ekstrim ya. Nanti Mas Paulus bisa melihat ya karya-karya, coba pelajari itu. Karya-karyanya Rembrandt itu ya. Itu bagaimana Rembrandt membuat cahaya, wah itu sangat-sangat kuat ya. Tempat-tempat yang terkena cahaya maupun tempat-tempat yang terkena bayangan itu akan semakin dramatik kalau cahaya dimainkan seperti itu. Nah, uh, yang terkait dengan apa yang akan saya bahas yaitu tema bagaimana agar menyentuh hati. Karena ini tema seperti ini nih uh, apa berpotensi ya, berpotensi untuk menggugah rasa ya, berpotensi untuk ini ya mengudak-udak rasa ya, mengudak-udak rasa. Nah, eh, tinggal kita bagaimana memperkuat itu. Kalau gambaran sepi dengan orang seperti ini jelas sudah kena. Tetapi begini Mas Paulus, ini mengapa? Nah, itu yang belum terjawab kan. Mengapa kok sepi? Mengapa kok penjual es ini begitu bersedih ya, kalau kita lihat posisinya seperti ini, begitu bersedih, mengapa sepi? Nah, itu akan bisa menjadi drama ya, drama karena tema itu dengan penggambarannya ya, perlu dibuat lebih dramatik ya, dikuatkan, dilebih-lebihkan ya kalau perlu dengan cara hiperbola. Dan ini belum ada kata kunci tentang mengapa sepi, dan akan menjadi kuat lagi kalau diberi kata kunci visual ya. Kata kunci visual inilah yang menyebabkan sepi. Kata kunci visual atau saya sering sebut sebagai anchor ya, anchor atau jangkar visual. Jangkar visualnya ini kenapa kalau sehingga es teh ini sepi. Nah, sepi gitu, itu kan lawannya kan rame. Nah, ini akan menjadi menarik jika dikontraskan antara kondisi yang sepi ini dengan sesuatu atau sama-sama ya, sesama penjual es yang rame. Nah, bagaimana membuat lebih dramatik? Ya, kita bisa, nah ini dengan hiperbola ya, dengan menyandingkan penjual es teh yang bukan pengusaha kecil. Misalnya ya, uh, es es teh penjual es teh kaki lima seperti ini berhadapan misalnya dengan teh botol gitu, teh botol sosro misalnya gitu ya. Ini contoh aja lah ya, menyebut nama bukan untuk bukan endorse dan juga bukan menjelekkan ya, tetapi hanya contoh ya, bisa teh botol yang lain lah, bisa misalnya kalau yang mau diperkuat lagi ini Coca-Cola misalnya ya, Coca-Cola kan sangat-sangat kental dengan nilai-nilai kapitalisme, nah, misalnya gitu ya. Jadi untuk misalnya kita perkuat lagi, ini adalah penjual kaki lima, penjual kecil yang sengsara karena sistem kapitalisme. Nah, misalnya seperti itu. Nah, diwakili dengan apa? Sesama penjual teh misalnya, atau sesama penjual minuman, yang satunya itu laris karena ditopang dengan sistem kapitalismenya yang penuh dengan misalnya tipu bukan tipu lah ya, trik-trik penjualan misalnya dengan iklan-iklan tertentu misalnya seperti itu ya. Nah, itu akan
cerita ini akan menjadi lebih dramatik. Misalnya ya, kita coba si penjualnya ini ya, kita pakai kertas yang landscape, artinya yang tidur gitu ya, yang horizontal. Jadi dia ada di pojok sebelah kanan, sementara di sebelah kirinya itu wah, mobil eh, box atau mobil besar gitu ya yang memuat botol-botol Coca-Cola misalnya gitu. Di kejauhan tetapi tampak biar tidak secara visual biar tidak bersaing, tetap center of interestnya di penjual es teh ini ya, ini diperkuat warnanya gelap terangnya, terus yang di kejauhan itu ya misalnya Coca-Cola misalnya ya, itu di kejauhan kelihatan mobil-mobil besar yang membawa Coca-Cola, tulisan Coca-Colanya yang sangat terkenal itu dengan berbagai antrian orang mencari ya gitu. Wah itu akan semakin dramatik. Salah satu menarik perhatian ya, termasuk di dalam karya sastra itu kan selalu ada konfliknya. Sesuatu akan menarik kan manusia suka konflik ya. Sesuatu akan menarik ketika di situ ada konflik. Film, movie itu kan selalu ada konflik kan. Ada uh, tokoh antagonis, tokoh protagonis gitu ya, yang saling bersaing gitu. Wah, itu akan menjadi drama yang sangat menarik ya. Mas Ibrahim Khalidra. Assalamualaikum. Hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iba. Nah, maka Mas Paulus bisa mempertimbangkan lagi begini. Nah, subject matter itu kan ini ya, tema pokok. Biasanya subject matter itu bahasa Indonesianya tema, terus konten itu topik ya, tema dan topik. Nah, subject matter itu tema pokoknya. Kalau Mas eh, Paulus pengen usaha kan berarti sekarang usaha es teh, usaha kecil, besok usaha apalagi usaha ini. Wah, itu banyak itu kalau kalau mau diulik ya cerita-cerita seperti itu ya, usaha beras, usaha jualan bensin eceran misalnya nih itu kan usaha-usaha kan. Intinya usaha. Terus kontennya ya tadi usahanya usaha kontennya sekarang es teh, besok misalnya bensin eceran. Nah, bensin eceran itu menarik itu sebagai tema. Misalnya bensin eceran itu jual bensin eceran itu memiliki laba kan. Ya, tentu para penjual bensin eceran punya laba, punya keuntungan. Tetapi anehnya bensin Pertamina itu ya yang di pom bensin Pertaminanya ya atau ya Pertamina ya kalau di Indonesia itu menyatakan rugi ya gitu kan. Itu kan aneh kan. Uang jadwal bensin eceran aja bisa untung kok Pertamina ini malah rugi padahal dia tidak pernah dikemplang kan apa jual gitu ya tidak ada yang hutang kan di pom bensin kalau hutang kan ya nggak boleh kan dikejar-kejar satpamnya kan. Nah itu kan tema-tema yang menarik. Maka subjek maternya bisa jadi diperkuat ini. Eh, nggak hanya usaha, nih usaha bisa. Misalnya persaingan usaha atau apa ya perjuangan usaha apa gitu ya usaha masyarakat kecil misalnya ya. Jadi menarik ya usaha ini, tapi mungkin akan akan tajam jika diberi yang usaha yang begini ya, usaha yang begitu. Dengan demikian juga ya es teh, kontennya es teh yang bagaimana kan gitu. Es teh misalnya penjual es teh yang bersaing dengan minuman eh, impor gitu ya. Penjual es teh lokal yang bersaing dengan minuman impor. Nah, misalnya gitu kan. Tadi es teh dengan Coca-Cola misalnya. Atau yang ini bensin eceran ya. Eh, Keuntungan bensin eceran ya kontennya sementara kerugian penambang minyak gitu. Itu hal yang sangat-sangat mungkin untuk diulik ya dan saya yakin Mas Paulus
bisa mewujudkan karena Mas Paulus memiliki kemampuan teknis. Bentuknya enak, bentuknya oke, terus warnanya, tekniknya juga asik ya. Ini goresannya juga spontanitas goresannya juga menarik. Jadi aduh, saya yakin Mas Paulus akan bisa menghadirkan ya karya-karya yang unik, karya-karya yang menarik ya. Mungkin besok ukurannya ya yang perlu ditambah ya 21 kali 15 lah, yang lebih besar lagi mungkin ya bisa diperkuat ya ukurannya. Gitu saya pikir ya Mas Paulus ya. Secara visual tadi ya, teknik, bentuk, komposisi enak. Kalau cahaya lebih dimainkan lagi akan lebih menarik ya. Ini cuma bentuk yang di depan ini ya yang kurang fungsional. Kenapa kok ada pagar terus ada tangga ini ya. Ini nggak berbunyi. Mungkin memang foto di foto terus di sini ada tangga, ada pagar. Nah itu fungsinya yang seperti saya katakan kemarin ya. Seni lukis advance boleh ya memakai acuan foto, nggak apa-apa, boleh memakai acuan foto, bahkan di dam nggak apa-apa, grid itu ya, pakai tracing di fotokopi, di blot itu juga nggak apa-apa, pakai proyektor juga nggak apa-apa. Namun coba dirasakan ya, objeknya tidak ditangkap apa adanya. Kalau misalnya fotonya di situ ada pagar dan ada tangga, kalau memang pagar dan tangganya ini terasa mengganggu ya dihilangkan aja. Dihilangkan aja ya. Ini kan malah kalau dari segi konseptual kan malah bisa mengganggu. Sepi ya wong dipageri kan gitu kan. Nah, untuk foto acuannya Mas Paulus bisa mulai mengulik-ulik lagi ya. Tetapi ini saya sangat senang ini nilainya BA lebih ya. A sebagai karya konseptual masih perlu digarap lagi ya. Ya BA plus lah, BA plus lah ya, BA plus ya. Ini secara kebentukan juga yang di depan ini ya, yang agak nggak enak ya. Ini nanti kalau sudah mulai berpikir tentang background, yang backgroundnya itu berbicara, ini hal seperti ini bisa teratasi ini. Nggak harus selalu di dalam ruangan kan, bentuknya tidak harus selalu realistik ya, bisa realistik dikombinasi dengan imajinasi tertentu ya, tidak selalu misalnya ini beneran lah, ini di salah satu mall memang di sini ada atapnya ya, di dalam seni lukis advance tidak harus di dalam mall ya, fotonya perlu diolah lagi agar konsep yang dibawakan itu akan lebih mengena. Baik, ini dengan demikian kita nilai BA plus ya, BA plus ya. Ini sudah luar biasa ini, BA plus 83. Oke, kita cek apakah ada teman-teman lain yang mengirimkan karya. Enggak ya, ini Mbak Carlita, ini yang kemarin, Mbak Novi di placement. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, itu kelas kita malam ini. Saya tunggu nih teman-teman untuk karya pameran Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Silahkan diinterpretasi ya, benar-benar diartikan negeri di awan gitu juga nggak masalah ya. Yang penting teman-teman bisa hadir, mempresentasikan karya, bisa berpameran. Terima kasih teman-teman. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga,
negeri di cloud. Maaf teman-teman, ini ternyata saya eh, baca komen Mas. Sebentar. Tadi saya lihat ini hampir saya matikan. Ternyata saya membaca Mas Ibrahim Kariba. Saya udah kirim Pak. Oke, sebentar. Ini saya cek dulu ya. Karena tidak tertulis di tidak tertulis di sini ya. Bentar. Mas Ibrahim Kariba. Oh, oke. Ini baik, 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 baik. Ya, oke teman-teman ya. Nih, nah mohon memang lebih baik memberitahu ya teman-teman ya. Apalagi kalau kirimannya sudah lama gitu ya. Agar tahu. Ini juga ada pertanyaan ya. Sekalian saya jawab di sini aja. Nah, ini kita tutup. Ini ada, bentar, saya jawab dulu. Ada pertanyaan dari Mas Paulus ya. Saya jawab di kelas sekarang Mas. Di kelas sekarang. Oke. Ini karyanya Mas Ibrahim Kariba. Bentar. Saya cek dulu. Wah ini surrealistik. Wah keren ini. Keren ini. Oke kita baca ya. Kita baca. Nanti yang Mas apa? Mas Paulus ada di WA ya. Nanti saya jawab juga. Sekarang kita ke Mas Iba. Mas Ibrahim Kariba masih monitor ini, masih di kelas. Saya cek dulu ya, karena tidak tahu siapa yang sedang masih ya. Baik, Mas Ibrahim Kariba semoga masih mendengarkan ini. Karena tadi, ini kok jangan-jangan sudah nggak ada. Sebentar. Saya WA dulu ya, Mas Ibrahim Kariba, saya WA dulu. Saya WA dulu, Mas Ibrahim Iba. Sebentar. Karena nanti tak pikir tadi sudah apa nggak ada yang ngirim. Biar beliau tahu ya. Kasihan kalau nggak tahu. Mas Ibrahim Kariba. Sebentar teman-teman ya. Saya cari dulu. IB ini ya. Mas IB. Oke, ya betul. Saya bahas sekarang Mas. Ada di link tadi. Ada di link yang tadi. Oke, baik. Kita bahas apa kita baca dulu nggih. Mas Ibrahim Kariba judulnya Ilusi 2024. Zat minyak di kanvas 100 kali 100 cm. Deskripsi, ada hari-hari di mana kita mengalami perasaan galau dan kekhawatiran terhadap kehidupan di bumi. Ada hari-hari di mana kita mengalami perasaan galau dan kekhawatiran terhadap kehidupan di bumi.
Dalam momen-momen tersebut, terkadang kita merindukan ketenangan dan keindahan langit sebagai pelarian dari ketidakpuasan dan kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Sebab kita membayangkan di atas langit sudah tidak ada lagi kebohongan dan penderitaan. Subjek matternya karakter manusia. Kontennya ada hari-hari di mana kita mengalami perasaan galau dan kekhawatiran terhadap ini sudah ya. Kita ini bentar. Dalam momen tersebut terkadang kita merindukan ketenangan dan keindahan langit sebagai pelarian ketidakpastian dan kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Sebab kita membayangkan di atas langit sudah tidak ada lagi penderitaan, padahal itu semua hanyalah ilusi. Seperti balon yang terbang menggambarkan sebuah ilusi. Ya tampak jelas, namun ternyata isinya hanya kekosongan. Kita terkadang lupa bahwa kita diciptakan untuk tinggal dan berjuang di bumi. Perlu diingat bahwa walaupun langit terlihat indah dan damai, manusia sejatinya dimaksudkan untuk hidup dan melakukan perjuangan di bumi. Kita harus menghadapi tantangan dan belajar mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat kesulitan dan penderitaan, melarikan diri ke langit tidaklah solusi yang sesungguhnya, sebab kita hidup ataupun kesulitan dan penderitaan yang kita alami sejatinya hanya sementara. Seperti setangkai bunga di gelas kaca, akan tiba saatnya layu dan kering jua. Maka marilah kita hadapi realitas kehidupan kita di bumi ini serta mencari kebahagiaan dan makna sejati dalam menjalani hidup di bumi ini sebelum masa kita habis. Saya sengaja menuliskan subjek matter dan kontennya agar saya bisa belajar di kelas ini, Pak. Dan apakah penulisan deskripsinya sudah tepat yang saya coba ambil dari konsep lukisan tersebut? Baik, Mas Ibrahim Kariba. Begini, Mas, saya bahas dulu tentang karya ini ya. Karya ini terasa surrealistik dan kena ya dari rasa karyanya memang terasa suasana realistiknya, suasana keseni lukisannya ini benar-benar mengena ya, sangat-sangat terasa mengingatkan kita. Misalnya teman-teman nanti mempelajari karya seperti ini, lukisan-lukisannya Ivan Sagito ya. Ivan Sagito atau lukisan-lukisannya Agus Kamal. Itu suasana surrealistiknya sangat kuat ya. Ini mungkin kita bisa cek sekalian ya agar teman-teman bisa belajar ya. Tentu kalau di luar negeri itu karyanya Salvador Dali, tetapi ini lebih cocok, lebih terasa lukisan-lukisan surrealistik Jogja ya, lukisan surrealistik Indonesia. Biasanya disebut Jogja ya, karena dulu tokohnya banyak muncul dari Jogja memang, dan karya-karya ada satu buku yang ditulis oleh Prof. Dwi Marianto, itu judulnya Surrealisme Jogja. Nah itu tokoh pentingnya adalah dua tokoh pentingnya, meskipun ada yang lain ya. Tokoh pentingnya itu Ivan Sagito dan Agus Kamal. Agus Kamal ini akan pameran tunggal ini beberapa hari mendatang ya. Ivan Sagito lukisan ya. Nah, ini karya-karyanya terasa ngelangut, dia banyak mengeksplorasi langit gitu ya, terasa mendalam, terasa ada di dunia antah berantah gitu ya, terutama yang lukisan Ivan Sagito yang paling terkenal ya sapi itu, sapi yang dikoleksi oleh Pak Wei Hongjin ya. Sapi, saya langsung carikan masterpiece-nya ya. Lukisan sapi. Nah ini masterpiece-nya Ivan Sagito ya.
Mana tadi? Oh, kok nggak ada ya? Nah, ini masterpiece-nya Iwan Sagito ya. Bagaimana dia menggambarkan mengadu-adu perspektif ya, yang belakang itu besar, yang depan malah lebih kecil, terus nanti ada di kejauhan lagi ada transformasi antara tubuh sapi menjadi kain-kain luar biasa. Dan ini saya lihat Mas Mas Ibrahim Kariba memiliki kemampuan itu. Bagaimana menempatkan objeknya, bagaimana ruang kosongnya, bagaimana warna-warnanya. Wah, ini asik sekali, Mas. Ini sangat artistik kuat ini. Ini kuat sekali ini karya ini ya. Oke, bagaimana menempatkan ini. Wah, ini bagus sekali ini ya. Ditempatkan uh, tidak tidak apa komposisinya ini tidak riuh ya. Komposisinya ini benar-benar dipertimbangkan suasananya agar tetap terjaga suasana surrealistiknya. Terus kursi dan bunga ya, bunga yang ditempatkan tidak benar-benar pas di tengah. Wah, itu sangat artistik ya, sangat artistik ini. Ini karya ini luar biasa. Karya ini luar biasa. Eh, Kalau tadi yang ditanyakan adalah masalah subjek matternya ya, biar biasa belajar subjek matter dan konten. eh Kalau karakter manusia masih tentu ini ya, tentu terlalu luas ya. Karakter manusia yang seperti apa? Kontennya kalau pengen menggarap hal seperti ini, uh, ya kalau kontennya sih nggak masalah. Ini kan karena memang dipaskan dengan dipaskan dengan tema pameran disrupsi membumi ya. Iya, untuk temanya bisa lah, temanya bisa masuk ini ya. Cuma begini, Mas Ibrahim Kariba ya, nanti untuk yang pameran itu cara nulisnya tidak seperti di dalam kuliah. Jadi tidak perlu ada subject matter, tidak perlu ada konten, tetapi langsung deskripsi aja dan tidak perlu panjang-panjang. Maksimal tiga tiga kalimat saja, maksimal tiga kalimat. Eh, Lukisan itu sebenarnya itu bahasa visual ya, bahasa visual. Jadi kalau visualnya sudah bisa berbicara, kalimat-kalimat panjang ini sudah nggak perlu ya. Ini terlalu panjang untuk deskripsi lukisan. Bahkan tadi kita bisa melihat tanpa banyak bicara, itu karyanya Mas Paulus itu sudah berbicara. Tanpa banyak bicara, karya Mas Paulus sudah bicara. Dia kan hanya menulis sepi, tidak laku atau apa gitu ya, es tehnya, terus es teh gitu aja. Tetapi dengan judul sepi tidak laku tadi, itu gesturnya orang seperti itu sudah memberikan gambaran ya, bahwa apa yang dia bicarakan itu adalah hal itu. Nah, kalau ini memang masih terlalu banyak bicara ya dari segi deskripsinya. Dan kadang apa yang dibahas ini eh, merupakan hal-hal yang tidak perlu kan, tidak perlu. Misalnya kita ulangi lagi ya, misalnya ya, adalah hari di mana merasakan galau dan kalau dunia dalam momen tersebut terkadang merindukan ketenangan langit, adalah di mana kita mengalami rasa momen menggambarkan sebuah ilusi ini tampak jelas. Perlu diingat bahwa walaupun ini terlalu panjang ya, kalau untuk deskripsi. Sebenarnya deskripsi itu cukup begini. Pertama adalah tentang apa gitu ya, tentang
apa eh, yang dibahas, misalnya ini tentang apa tadi, eh, perasaan galau ya, perasaan galau atau ilusi. Ini apa ini? Terlalu banyak jadi tidak fokus kan. Di mana kita mengalami perasaan galau. Oke, inilah taruhlah ini highlightnya ya. Perasaan galau, cara nulisnya gini, cara nulis deskripsi yang singkat itu gini. Eh, yang formal ya. Lukisan ini tentang perasaan galau dan khawatir, kekhawatiran hidup di bumi. Nah, itu tentang hal apa yang mau dibahas. Lalu yang kedua, kaitkan dengan bahasa visual yang dipakai. Misalnya eh, ke keinginan meninggalkan bumi direpresentasikan dengan eh, tubuh yang dibawa terbang oleh balon. Nah, gitu. Itu aja, itu sudah cukup. Terus misalnya sementara bunga yang ada di dalam vas menggambarkan tentang ini atau itu, kayak gitu. Jadi sudah cukup itu, tiga itu. Lukisan ini tentang perasaan galau tinggal di bumi. Keinginan untuk meninggalkan bumi digambarkan dengan tubuh yang diterbangkan oleh balon, saya gitu. Kalau ada hal yang mengganggu atau hal yang akan dipertanyakan dan itu terasa jelas secara visual, misalnya ini apa? Orang tidak ada kepala ya. Orang tidak ada kepala. Itu mesti akan menjadi pertanyaan. Nah, itu kalau mau diterangkan bisa. Figur manusia tanpa kepala ini agar menjadi gambaran untuk semua ya. Karena tidak teridentifikasi kan. Gambaran untuk semuanya. Gitu. Itu eh, saya masih hadir, Mas. Oke, Mas Paulus, nanti pertanyaannya kita baca di sini ya. Terus gini, Mas, ini Mas Iba ya, Mas Iba ya. Mohon maaf ini sekarang adalah persoalan yang berbeda ya. Untuk Mas Iba persoalan berbeda. Kita akan berpameran di Loman Park Hotel ya, Loman Park Hotel. Loman Park Hotel ini dikelola oleh GM-nya itu ya, dan owner dan GM-nya itu Pak Han ya, Pak Handono. Nah, Pak Handono itu sedang memberikan semangat eh, hotel syariah ya, hotel syariah meskipun tidak dideklar secara langsung ya, tidak dideklar secara langsung bahwa ini adalah hotel syariah, tetapi menerapkan nilai-nilai hotel syariah. Contohnya misalnya barnya itu bar yang beliau garap di hotelnya itu tidak ada alkohol, misalnya tidak ada alkohol di barnya. Dia menggantikan dengan ramuan-ramuan herbal tertentu gitu yang non alkohol. Jadi semangatnya seperti itu. Jadi terkait hal ini ya, Mas Ibrahim, ini bisa, namun dengan hormat ini, uh, seperti ini ya, seperti pusar ini sebaiknya, atau kalau ini mau dipamerkan di sana, ini mending sarungnya ini bisa, misalnya ya, sarungnya ini bisa menutup pusar ini nggak apa-apa ya, segini lah ya. Sarungnya ini menutup pusar, atau pusarnya yang dihilangkan kan sudah menutup pusar. Jadi pusarnya ini dihilangkan gitu ya. Itu jika jika ini memang diperuntukkan untuk pameran pameran lukisan Painting Explorer ketiga ya, Negeri di Cloud ya, gitu. Jadi solusinya gampang sih. Ini ditutup aja pusarnya gitu. Tapi ya gini sih, saya tahu persis ya. Seniman itu kan ya, nek ora kono ora gitu misalnya ya, ya berarti ya coba bikin lain aja gitu ya. Coba membuat lain kalau memang misalnya Mas Ibrahim Kariba merasa wah ini udah
nggak akan diutak-atik lagi ya. Coba diajukan lagi, mumpung masih ada masih ada waktu nggih. Mumpung masih ada waktu, coba diajukan eh, karya yang berbeda. Kalau mau karya ini ya tadi nggih, solusinya seperti itu ya. Gitu, ini nilainya A ya. Ini nilainya A. Ini luar biasa ini. Bahkan A plus lah. Ini ini A plus ini ya. Namun keterangannya eh, un- untuk diikutkan pameran, silakan perhatikan komentar bagian akhir ya. Bagian akhir ya. Oke, gitu nggih Mas. Untuk diikutkan pameran silakan perhatikan komentar bagian akhir. Terus satu lagi saya sengaja menuliskan subjek matter dan kontennya agar bisa belajar ini begini. Subjek matter itu kan uh, saya yakin Mas Iba sudah banyak tahu ya, Mas Ibrahim Kariba sudah banyak tahu karena sudah mengikuti kuliah ini sejak lama ya. Sudah lama dulu cuma beberapa bulan off. Iya, subjek matter ada hal yang hal umum, hal pokok, tema besar yang dibahas ya. Misalnya subjek matter itu bisa eh, terkait dengan tema tertentu, bisa juga terkait dengan bentuk tertentu atau gabungan. Misalnya melukis melukis menggunakan eh, pendekatan surrealistik misalnya ya, melukis menggunakan pendekatan surrealistik yang apa misalnya ya, atau kalau mau digabungkan gitu ya antara temanya atau hal apa yang diangkat itu karakter manusia, eh, ya misalnya pakai karakter manusia ya. Ini karena hubungan ini dengan karakter manusianya kan nggak kurang nyambung ya. Ini karakter manusia kok ngomong tentang apa namanya kekhawatiran di langit gitu ya, kekhawatiran hidup di bumi gitu. Ya memang agak susah sih kalau disambung-sambungkan gitu ya. Misalnya ya, tetap kita pakai karakter manusia. Karakter manusia itu kan macam-macam ya. Misalnya karakter pemarah, karakter penyayang misalnya. Eh, Melukiskan karakter manusia dengan bentuk yang surrealistik. Itu subjek matternya. Terus eh, kontennya tentang yang pertama misalnya sifat pemarah yang merugikan orang. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu bisa aja sih. Karakter manusia kalau bisa ya memang lebih dipersempit atau lebih dipertajam ya, karakter manusia yang seperti apa. Gitu nggih, Mas Ibrahim Kariba ya. Eh ini A plus ya. A plus 96. A plus 96. Saya kembalikan dulu. Lalu kita lihat ini ada pertanyaan dari Mas Paulus ya. Nah, saya tak ngopi. Saya tutup dulu. Kenapa susah nih? Saya ulangi dari depan aja. Tadi ada pertanyaan
dari Mas Paulus ya. Kok susah ya? Bentar. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini pertanyaan dari Mas Paulus. Pameran lukisan negeri di Cloud itu apakah bisa seperti ini, Mas? Ya memang konsep utamanya memang seperti ini ya. Cloud computing seperti ini ya. Negeri di Cloud itu memang konsep utamanya ini, Mas Paulus. Betul, betul banget ini. Dan itu ada di eh, keterangan ya, di pernah kita share di grup Pancing Explorer. Nanti bisa dilihat lagi ya. Saya share ulang nggak apa-apa. Eh, negeri di Cloud. Saya cek di sini aja. Di HP aja. Nah ini ya, saya share ulang aja di grup Pancing Explorer. Kok lambat banget ya? Ini saya share dari aja. Saya share dari HP aja ya. Oh, oke. Nah ini, saya share lagi ya, eh, Mas Paulus dan teman-teman. Nah itu eh, ini Mas, nanti bisa dilihat ya. Dan memang konsepnya itu seperti ditulis di sini dan ada di videonya. Ini. Eh, nah, konotasi sendiri dalam dunia digital, komputasi awan ini atau cloud computing menjadi alam kita ini kan, kata kuncinya kan, atau cloud computing ini. Nah, itu benar seperti apa yang dikirimkan Mas Paulus ya, seperti ini. Tetapi karena ini seni lukis ya, boleh dibuat lebih imajinatif lagi ya. Nah, di cloud seperti tadi kan, eh, ini kan sangat menarik ya temanya Mas IB itu ya, Mas Ibrahim Kariba. Wah ini bagaimana menggambarkan negeri di cloud-nya itu dengan cara balon yang dinaikkan dengan surrealistik. Wah ini luar biasa ini. Ini di luar apa perkiraan saya. Ide negeri di cloud di respon seperti ini ya. Ini tetap idenya bisa bisa masuk ya. Eh, itu Mas ya. Deskripsi apakah sama dengan subjek mater? Deskripsi itu lebih gabungan ya, gabungan antara subjek matter dan konten. Subjek matter dan konten. Eh, Mengapa kita di dalam kuliah memakai subjek matter dan konten? Itu sebenarnya untuk melatih membuat value apa di dalam lukisan yang kita pakai. Jadi kita itu mau mengangkat nilai apa, mengangkat value apa yang agar gini fokus ya. Karena di seni lukis advance kan fokus kan. Jadi berbeda dengan elementer kan meluas. Kalau advance kan mendalam. Jadi kita mendalami suatu tema tertentu, suatu teknik atau bentuk tertentu. Nah, ketika kita sudah mendalami, maka kita tentu akan mendapatkan suatu ketajaman-ketajaman tertentu. Kalau kita tidak mendalami satu hal, maka ya sebagaimana yang pernah kita bahas ya, eh, ya kita akan susah mencari positioningnya. Karena kan
seniman itu kan perlu positioning kan, dalam memiliki posisi tertentu dalam hal konsep atau dalam hal bentuk. Nah, untuk itu eh, subject matter itu diajarkan ya, sebagaimana di isi Yogyakarta, di Panjang Explorer juga diajarkan. Subject matternya apa? Terus tema atau apa topik ya atau kontennya juga diajarkan. Jadi mendalami satu hal tertentu, tetapi tidak kehilangan kreativitasnya. Tetap hal yang diangkat itu mendalam, tetapi kreatif. Setiap kontennya, setiap topiknya itu ada hal-hal baru ya, ada hal-hal yang yang diangkat. Nah, deskripsi ini di dalam karya ya itu bisa gabungan tentang dua hal ini, subjek matter dan konten. Misalnya tadi ya, misalnya lukisannya Mas Paulus yang hashtag tadi di ajukan ya, misalnya untuk pameran open call atau untuk award gitu ya, untuk kompetisi, itu bisa ditulis digabungan subjek matter dan konten tanpa menyebutkan ini subjek matternya, ini kontennya. Misalnya begini, lukisan ini secara umum menggambarkan tentang dunia usaha yang dialami oleh masyarakat bawah. Nah, untuk lukisan yang berjudul menunggu tidak ada laku tadi ya, atau apa tadi saya lupa. Ini terkait dengan penjual es teh, dari golongan bawah yang tergusur oleh penjualan minuman impor. Misalnya seperti itu ya. Jadi digabungkan ya subject matter dengan konten. Tidak usah terlalu panjang, tiga kalimat saja. Itu teman-teman, semoga tidak ada yang kelewat lagi ya. Kita cek lagi. Kita cek lagi. Beda ya, ini Mas Paulus, Mbak Carleta ini di Elementer, terus satu lagi Mbak Novi ini di placement. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, itu kelas kita malam ini. Terima kasih sudah mengirimkan karya, terima kasih sudah mengikuti kelas ini, dan saya tunggu karya rekan-rekan selanjutnya. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer online